Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Waktu minggu lalu kita belajarnya lewat WhatsApp group. Sekarang meeting ya. Oke, silakan dipersiapkan bukunya ya, buku paket yang dari sekolah ataupun LKS-nya. Kita mulai bab baru yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi, silakan dilihat di situ yang punya LKS. Bab 2 ya. Ya, bab 2 kita mulai yang halaman 24 di LKS-nya ya. 24. Sudah, silakan dibuka halaman 24 di LKS tentang pembangunan ekonomi. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kita mulai dari pengertian pembangunan ekonomi ya. Tujuan pembelajarannya, nanti kita tanya jawab. Kalian lihat link yang di atas nggak? Yang ada slide.app.go.go.ped7w. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, nanti kalau Bapak tanya, ya, kalian klik untuk menjawabnya yang di atas itu. Ya, nanti ada pertanyaan, silakan nanti kalian klik jawabannya di situ. Ya. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nanti kalian bisa menjelaskan pengertian, kemudian faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan ya, yang kedua adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator itu berarti alat ukurnya ya, alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi itu apa saja. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini pengertian pembangunan ekonomi. Ya. Jadi proses perubahan. Yang namanya pembangunan itu ada proses perubahan menuju arah perbaikan. Jadi ya ada proses menuju arah perbaikan. Dilakukannya secara sadar dan terencana. Nah, tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya. Supaya taraf hidup masyarakat meningkat,
maka perlu diperlakukan perbaikan dengan sadar dan terencana, ya. Jadi kalau masyarakat ingin taraf hidupnya naik atau meningkat, maka perlu ada perbaikan. Ya. Perbaikan secara sadar dan terencana. Nah, prosesnya namanya itu pembangunan ekonomi. Jelas ya? Jadi di situ ada rencana-rencana ya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kemudian kalau secara garis besarnya, secara luas, ya, pembangunan ekonomi itu tujuannya meningkatkan, paling tidak mempertahankan, ya, mempertahankan paling minimalnya, kemudian kalau bisa meningkatkan pendapatan per kapita seperti minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat pendapatan per kapita itu seperti apa? Pendapatan per kapita. Ada yang coba menjawab? Belkis? Belkis bisa? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu rumusnya, tahu nggak rumus pendapatan per kapita minggu lalu? Yang minggu lalu. Iya, waktu lewat WA kan ada rumus pendapatan per kapita, videonya juga ada, ya kan? Minggu lalu kita membahas tentang pendapatan per kapita, Oh. ya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Pendapatan per kapita itu minggu kemarin adalah Pendapatan rata-rata yang diterima penduduk, Pak, dalam suatu ya, negara. ya betul ya. Jadi pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk dalam suatu negara, biasanya dalam 1 tahun ya. Ada yang mau menjelaskan rumusnya? Rumus Saya, Pak, pendapatan per kapita. Ya, boleh silakan. pendapatan per kapita, rumusnya GNP, Gross National Product, dibagi jumlah penduduk. Ya, boleh ya. Boleh pakai GNP, boleh pakai PDB ya. Produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Ya, itu rumus dari pendapatan per kapita. Jadi, kalau negara A penduduknya sedikit, negara B jumlah penduduknya besar, maka nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapitanya. Biasanya yang penduduknya besar nanti pendapatan per kapitanya akan kecil karena pembaginya besar, ya enggak? Nah, minggu kemarin kan sudah dibahas seperti itu, ya. Nah, jadi tujuannya pembangunan ekonomi itu adalah meningkatkan atau mempertahankan pendapatan per kapita. Nah, dengan memperhatikan pertumbuhan penduduk, ya, kemudian memperhatikan juga perubahan struktur ekonominya, ya. Jadi perubahan penduduknya dipertahankan. Oke, ya. Kemudian di sini berarti pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pendapatan per kapita, ya. Semakin tinggi atau semakin besar jumlah penduduknya nanti, maka pendapatan per kapitanya biasanya akan semakin kecil, ya, karena angka pembaginya besar. Nah, itu berkaitan dengan pengertian pembangunan ekonomi. Kalau di LKS kalian juga ada di situ, ya. Yang di halaman 23, kemudian yang B, kemudian 24 pengertiannya juga ada di situ. Ya. Yang jelas kalau di buku LKS kalian itu tujuannya untuk mengubah, sama-sama mengubah ya. Di situ juga memperbaiki ya, tatanan suatu ekonomi ya yang kurang maju menjadi perekonomian yang lebih modern. Boleh seperti itu. Ya. Tapi intinya pada dasarnya sama ya, di LKS kalian itu kalau kalian lihat pendapatan per kapita ditandai dengan perubahan perbaikan struktur ekonomi. Kemudian pendapatan per kapita ya, di situ juga ada. Boleh kalian baca di situ ya. Nah, itu
berkaitan dengan pengertiannya dari pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi menitik beratkan pada peningkatan kualitas masyarakat ya untuk lebih sejahtera. Jadi menitik beratkan pada kualitasnya ya. Berikutnya ini ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ya. Yang pertama meningkatkan kualitas. Nah, Bapak tadi bicara kualitas ya. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi ada peningkatan kualitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua memperluas distribusi barang kebutuhan pokok ya. Jadi dengan adanya pembangunan ekonomi ini contohnya bisa ya nanti akan mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam hal memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Oke, sekarang Bapak tanya ya. Sekarang Bapak tanya. Bentar. Ya. Yang dimaksud dengan yang tadi ya memperluas distribusi barang kebutuhan pokok itu contohnya seperti apa? Cara memperbaikinya. Ya, kan tadi pembangunan ekonomi adalah cara memperbaiki ya atau merencanakannya supaya distribusi barang kebutuhan pokok itu bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Caranya dengan cara bagaimana? Yuk. Pak, boleh diulangin nggak soalnya, Pak? Soalnya cara, ya ini Bapak ketik di sini, kelihatan nggak Bapak mau ngetik? Belum, Pak. Cara memperbaiki ya. Memperbaiki distribusi kebutuhan pokok ya supaya pembangunan ekonomi itu bisa meningkat. Sudah terkirim pertanyaannya? Kelihatan di layar nggak? Halo? Silakan dijawab. Ada yang jawab di chat aja di situ. Atau Bapak tunjuk. Ya. Silakan yang mau menjawab. Cara memperbaiki distribusi kebutuhan pokok untuk meningkatkan pembangunan ekonomi bisa dilakukan dengan cara seperti apa? Yuk. Kelihatan kan di layar pertanyaannya? Silakan kalau mau menjawab, nanti Bapak tunjuk nih. Kalau mau menjawab, klik yang ada link di atas itu. Ya, nanti kalian klik, nanti akan dijawab pertanyaannya. Ya. Oke. Bapak tanya saja deh. Lina Marlina, IPS 6. Ayo, cara memperbaiki distribusi kebutuhan pokok. Boleh mau langsung ngomong atau langsung chat di situ. Ya, kalau mau langsung chat boleh di situ. Bisa nggak diklik? Apa, Pak? Itu yang di layar di monitor, yang Bapak tulisan chat itu bisa dilihat tidak? Bisa, Pak. Ya, ada tanda jempol ya kan? Nah, kalau kamu jawab, silakan klik yang slide app Go, itu kalian klik di situ untuk menjawabnya. Ya, tadi kan Bapak bertanya, itu cara memperbaiki distribusi kebutuhan pokok. Di situ kan nomor 2, ya untuk ya faktor yang menentukan pembangunan nasional di suatu negara adalah
memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Nah, caranya bagaimana memperluas distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat? Nggak tahu, Ya, Pak. masa nggak tahu? Ini kan mudah pertanyaannya ya. Yang lain silahkan. Priska Sania. Atau yang mau menjawab silakan diklik aja chatnya di situ tuh ya. Silakan dikomentari pertanyaannya ya. Yuk silakan. Tidak ada? Menambah kinerja bagi pembuat bahan, bukan, Pak? Menambah kinerja bagi pembuat bahan ya. Terus caranya bagaimana supaya bahan-bahan yang dibuat itu bisa sampai ke masyarakat? Nah, jadi masalahnya kan di situ ya. Ya nggak? Ya, tadi betul. Nah, sekarang Bapak bertanya lagi, bagaimana supaya barang-barang yang tadi kinerja masyarakat itu kan meningkat. Nah, sekarang supaya bisa terdistribusikan semua kepada masyarakat. Caranya kan harus di situ ada kan faktornya yang mempengaruhi adalah memperluas ya. Di situ kan yang nomor 2 kalau kalian baca itu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi ya, yaitu memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Artinya bagaimana barang-barang kebutuhan pokok masyarakat itu bisa tersalurkan semua ke seluruh Indonesia. Nah, caranya bagaimana? Masyarakat yang di pedesaan, yang di mana-mana itu bisa menikmati hasil-hasil produksi yang tadi. Nah, salah satu contohnya saja. Ada yang bisa? Ayo. Rahayu Nursari. Silakan diketik saja di situ. Rahayu Nursari diketik di situ aja jawabannya deh kalau ngomongnya susah. Atau Safiatun boleh. Ya, Rahayu Sri tadi sama Safiatun silakan dijawab. Ya, ini baru yang pertama, ini baru yang kedua ya. Susah menjawabnya. Nanti ada di soal pilihan ganda gimana? Ayo. Memperluas lapangan kerja, Pak. Memperluas lapangan kerja. Ya, itu nanti berkaitan dengan yang nomor berapa? Meningkatnya pendapatan masyarakat. Ya, iya, meningkatnya pendapatan masyarakat yang terakhir ya. Oh ya, atau nomor 3 juga bisa memperluas kesempatan kerja. Nah, ini yang tadi dengan cara tadi betul, itu untuk nomor 3. Sekarang yang nomor 2, memperluas distribusi ya barang kebutuhan pokok. Caranya seperti apa? Supaya pembangunan ini lancar ya. Kalau yang memperluas kesempatan kerja betul, menciptakan lapangan pekerjaan ya kan, membuka lowongan-lowongan pekerjaan itu kan betul ya. Kemudian memperluas yang warna hijau itu memperluas apa di situ? Memperluas pendidikan dan di situ apa? Memperluas kualitas pendidikan dan kesehatan ya. Jadi kualitas pendidikannya ditingkatkan, kualitas kesehatannya ditingkatkan. Jadi di sini yang berbicara adalah kualitasnya bukan jumlahnya ya. Kalau jumlah pendidikan berarti dibangun banyak sekolah, dibangun banyak puskesmas, itu bukan contoh pembangunannya ya. Tapi di sini bagaimana pendidikan itu kualitasnya meningkat dan bagaimana kesehatan itu meningkat ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, terakhir. Ya. Itu beberapa masalah atau faktor-faktor yang akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ya, jadi ada 6
inti pokoknya. Ya, baik kita lanjutkan. Tadi tidak ada yang bisa menjawab. Ya ini yang nomor 2. Kita lanjutkan ke topik yang berikutnya. Ya. Sekarang ke indikator pembangunan ekonomi atau alat ukurnya. Ya. Oke, alat ukur untuk bagaimana pembangunan ekonomi di suatu negara itu berjalan dengan baik. Ya. Alat ukurnya ada 2, indikator moneter dan indikator non moneter. Ya. Tuh. Sudah kelihatan nggak yang di layar kalian? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita ulangi lagi kalau begitu. Bapak share ulang ya. Indikatornya. Yang pertama tadi ada indikator moneter dan ada indikator non moneter. Kalau di buku kalian ada di mana? Kalau tadi faktor-faktor kan nomor 4 ya. Di buku LKS kalian itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada di nomor 4. Kemudian sekarang indikatornya atau alat ukur untuk mengetahui pembangunan ekonomi ada di halaman 26 LKS kalian. Ada indikator ekonomi, ada indikator non-ekonomi, ya. Ada indikator moneter, ada indikator non-moneter. Ya. Bapak tidak menjelaskan yang ada di buku LKS kalian, tapi yang tambahannya saja, ya. Tuh. Ya, yang indikator ekonomi dan indikator non-ekonominya bisa kalian baca sendiri di buku kalian. Nah, Bapak menjelaskan tentang indikator yang non-ekonomi, ya, atau indikator moneter dan non-moneternya. Masih ingat waktu kelas 10 apa itu moneter? Ya, apa itu kebijakan moneter? Yuk, ada yang tahu? Ya, ini pesertanya makin ke sini makin berkurang ya. Kemarin-kemarin masih banyak, sekarang sudah mulai berkurang 37. Tidak apa-apa 36. Ya. Ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Saya, Pak. Kebijakan moneter itu Ya, Kebijakan silakan. moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Ya, nanti dulu satu-satu. Zahra dulu, nanti setelah Dasra baru Davis. Ayo, Zahra dulu. So, Zahra dulu, boleh? Kebijakan moneter sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, betul. Kalau Davis? kebijakan yang dikeluarkan bank sentral untuk stabilisasi ekonomi, kayak untuk mengatur jumlah uang, Pak. Jumlah Ya, uang betul. beredar. Ya, betul. Mengatur jumlah uang yang beredar. Ya, jadi moneter itu pokoknya berbicara tentang uang yang ada di masyarakat ya atau uang yang beredar. Itu namanya moneter. Nah, kalau kebijakan caranya, cara mengatur supaya uang itu yang ada di masyarakat itu tetap stabil ya. Jadi seperti itu. Nah, kebijakan moneter berarti kebijakan tadi kan ada 2, ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa tadi? Indikatornya ya. Indikatornya kan ada 2 atau alat ukurnya bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara itu berhasil itu ada 2. Yang pertama adalah indikator moneter. Berarti indikator yang berkaitan dengan uang yang beredar ya. Nah, ini
Kita lihat indikator yang berkaitan dengan uang yang beredar. Ya, Bapak share dulu. Nah, ini ya, indikator moneter ada dua, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto. Kemudian pendapatan per kapitanya meningkat. Coba kalau kalian lihat di pendapatan per kapita yang dihitung adalah jumlah pendapatan dalam bentuk uang, benar nggak? Ya. Kemudian pertumbuhan produk domestik bruto juga itu dalam bentuk uang. Berarti ini adalah indikator moneter atau uang. Jadi kalau PDB suatu negara itu mengalami peningkatan, kan waktu awal-awal itu sudah dikasih tahu PDB itu apa, ya. Produk domestik bruto itu apa, ya sudah tahu. Nah, kalau PDB-nya meningkat itu berarti ada pembangunan ekonomi, ya. Atau pembangunan ekonomi sudah berjalan dengan baik atau ada peningkatan dalam pembangunan ekonomi. Atau bisa juga alat ukurnya dua, yaitu pendapatan per kapitanya meningkat. Ya, pendapatan per kapita meningkat itu artinya menunjukkan bahwa negara tersebut itu sudah mengalami pembangunan ekonomi. Nah, tahun 2020 pembangunan ekonomi Indonesia itu mengalami peningkatan apa penurunan? Kalau yang sudah pernah baca, Penurunan nggak sih, Pak? ya mengalami Penurunan. ya penurunan, betul ya, karena disebabkan adanya pandemi ya, PDB-nya turun ya, produk domestik brutonya turun atau pendapatan per kapita masyarakatnya turun, itu bisa terlihat. Oh, berarti terjadi penurunan pembangunan ekonomi. Itu alat ukurnya untuk indikator moneter ya. Oke, sekarang indikator non moneter, berarti tidak berkaitan dengan jumlah uang, tidak berkaitan dengan uang. Ada 3 ya. Ada indikator kualitas hidup ya. Jadi mengukur kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi bagaimana mengukur kesejahteraan masyarakat? Itu dilihat sejahtera atau tidak. Nah, yang namanya sejahtera itu ukurannya tidak hanya uang. Kalian merasa sejahtera, merasa semua kebutuhannya terpenuhi ya, baik jasmani dan rohani ya, itu akan merasa bahagia atau sejahtera. Nah, itu berarti mengukur kesejahteraan itu melihat dari IKH, indeks kualitas hidup masyarakatnya. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya indeks pembangunan manusia, IPM ya. Ini mengukur bagaimana pembangunan masyarakat berjalan dengan baik. Ya. Jadi yang diukur adalah tingkat pembangunan manusianya, dilihat dari segi pendidikan, kualitas pendidikannya ya. Ada peningkatan tidak, misalnya yang buta hurufnya ada berkurang tidak ya. Kemudian pendidikannya dulu lulusan paling banyak ada lulusan SMP, sekarang bisa menjadi banyak lulusan SMA, atau nanti mungkin beberapa tahun ke depan ada banyak yang lulus perguruan tinggi. Nah, itu menunjukkan adanya indeks pembangunan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah indikator campuran. Indikator campuran itu yang seperti di buku kalian, ada indikator ekonomi, ada indikator non ekonomi ya. Itu termasuk indikator campuran. Ya. Nah, indikator campurannya bisa kalian baca sendiri. Ya. Itu. Jadi ini tidak lama mitnya menjelaskan ini, setelah itu kalian boleh nanti ada soal latihan. Iya, Bapak kan pernah ngomong di grup ya. Jadi nanti kalau yang tidak aktif ya terpaksa dari GGC-nya Bapak keluarkan, dari grup WhatsApp-nya juga
Kami memenuhi grup WhatsApp ya sama GC. Kalau tidak pernah ngumpulin tugas, tidak pernah hadir, ya seperti itu. Tentu nanti Bapak rekap dulu, kemudian Bapak hubungi wali kelasnya, Bapak hubungi Pak Chandro, Pak Juntak ya sebagai guru BK-nya ya untuk melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya ya. Kenapa? Alasannya tidak mau belajar ya, atau tidak mau mengumpulkan tugas-tugasnya. Nanti kalau sudah ada alasan dari orang tuanya, sudah bertemu, baru Bapak masukkan lagi dengan catatan harus rajin. Ya, itu semua buat kebaikan kalian. Berikutnya, ya, tadi indikator non moneter sudah. Sekarang masalah-masalah pembangunan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ya, Indonesia termasuk negara berkembang. Yang pertama adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Ya, kemiskinan dan pengangguran ini sangat berkait. Ya. Biasanya yang menyebabkan miskin karena menganggur awalnya. Ya, dari menganggur tidak punya penghasilan, kemudian akan menjadi miskin, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan itu artinya tidak meratanya pendapatan. Ada orang yang pendapatannya tinggi, tapi di sisi lain ada orang yang pendapatannya rendah. Nah, ini juga masalah pembangunan. Harusnya itu tidak terjadi ketimpangan pendapatan. Ya. Kalaupun terjadi, selisihnya sedikit. Di kita itu kan ada orang yang mungkin 1 bulan penghasilannya hanya di bawah 1 juta. Tapi di satu sisi ada yang penghasilannya lebih dari 10 juta sebulan. Ini kan sangat tinggi jurangnya, ya enggak? Nah, bagaimana nanti pemerintah bertugas, bekerja, mengurangi ketimpangan pendapatan itu. Ya. Nah, nanti dari 6 ini ya, dari 6 masalah ini akan dipecahkan satu-satu. Ya. Jadi yang kedua tadi ketimpangan pendapatan. Jadi di Indonesia itu masih terlalu banyak jurang pemisahnya ya, jaraknya antara yang pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi itu masih banyak. Kemudian ketimpangan pembangunan. Ya, pembangunan di Pulau Jawa dengan di Kalimantan itu terjadi perbedaan ya. Beberapa tahun yang lalu pembangunan banyak difokuskan di Pulau Jawa. Nah, sekarang pemerintah sudah mulai mengurangi ketimpangan pembangunan ya. Jadi pemerintah mulai melakukan pembangunan di luar Jawa. Ya, baik di Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, kalau kalian lihat sekarang di Kalimantan pun sudah ada jalan tol, ya enggak? Nah, ini adalah tujuannya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Ya. Kemudian laju pertumbuhan penduduk tinggi. Ya. Di Indonesia, tiap tahun jumlah penduduknya mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Ini akan menjadi masalah. Ya. Terlalu rendah juga seperti Jepang, ya, Korea itu juga jadi masalah. Ya. Di Jepang, di Korea itu pertumbuhan penduduknya hampir nanti menjadi 0, ya. Nah itu, dan itu mempersulit pembangunan ekonomi juga. Ya, di Indonesia malah sebaliknya, jumlah penduduknya, pertumbuhannya itu tiap tahun terlalu tinggi. Ini juga jadi masalah. Iyalah, masalahnya apa? Bagaimana menyediakan kebutuhan pokok pasti akan bertambah besar, ya. Belum lagi akses pendidikannya juga harus diperhatikan, ya. Kemudian tingkat inflasi tinggi, ya. Nah, ini ciri-ciri di kita itu inflasinya tinggi, ya. Inflasi nanti kita akan bahas setelah ini, ya. Inflasi itu kenaikan harga di negara-negara berkembang itu cukup tinggi. Di Indonesia juga itu bisa kelihatan. Harga ayam potong juga kan selalu berubah-ubah. Nah, itu juga menunjukkannya. Nah, tiap tahunnya itu selalu naik ya. Sehingga ini juga menjadi masalah pembangunan ekonomi. Kemudian
tingkat pendidikan rendah. Kalau kalian perhatikan di lingkungan kalian saja, di sekitarnya, kalian bandingkan berapa jumlah yang lulusan sarjana, berapa yang jumlah lulusan SMA, berapa yang jumlah lulusan SMP. Silakan dibandingkan. Pasti ya belum mencapai yang tertinggi. Sarjananya paling masih sedikit, ya enggak. SMA-nya rada lumayan banyak, lulusan SMP-nya banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia, di negara-negara berkembang itu masih rendah. Nah, ini harus diatasi. Diatasinya bagaimana? Ada di buku kalian. Cara mengatasi, atau di situ ada kebijakan dan strategi pembangunannya, ada di situ ya. Di LKS halaman 26, silakan kalian baca. Bapak hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja yang perlu menjadi titik poinnya di situ ya. Kemudian berikutnya, ya, ini saja sepertinya ya. Nah, nanti kalian baca sendiri cara mengatasinya. Paling Bapak ini hanya 45 menit untuk meetingnya, 45 menitnya nanti untuk latihan. Nah, nanti untuk latihan, baca soalnya jangan terburu-buru ya. Dibaca, dijawab, jangan asal klik-klik nilainya langsung. Yang penting mengerjakan, nggak seperti itu. Ya, tuh. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Silakan, ada pertanyaan. Ya. Pokoknya nanti setelah ini silakan kalian masuk ke Google Classroom seperti biasa ya. Nanti ada 10 soal yang harus kalian selesaikan. Pokoknya Bapak mah tidak banyak, kalau seminggu sekali paling soalnya paling banyak 10 pilihan ganda ya. Ya. Tuh. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada? Tidak ada? Sudah jelas ya? Oke. Jadi sekali lagi ini kesimpulannya, pembangunan ekonomi itu menitik beratkan pada peningkatan kualitas hidup manusia ya, untuk menjadi sejahtera. Nah, kalau ukuran kualitas berarti ukuran bukan angka ya, bukan angka yang akan dicapainya, tapi perbaikan kualitasnya. Itu inti dari pembangunan ekonomi ya. Nah, nanti baru minggu depannya kita ke pertumbuhan ekonomi. Jadi antara pembangunan nanti dengan pertumbuhan itu akan berbeda ya. Ya, kalau tumbuh itu biasanya ada perubahan secara fisik, benar nggak? Ya, kalian tumbuh menjadi dewasa, itu pasti ada perubahan secara fisiknya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang nanti minggu depan kita bahas juga, itu membahas tentang pertumbuhan atau perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi di suatu negara. Nah, kalau pembangunan ekonomi lebih mengukur kepada perubahan-perubahan secara kualitas, bukan fisik saja ya, menyeluruh secara kualitas. Nah, ini ya, ini yang nanti harus menjadi titik perbedaannya yang harus kalian pahami ya. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini silakan ke Google Classroom, nanti Bapak share materi ini ya. Kemudian nanti juga Bapak akan rekap kehadiran di Meet, kehadiran di Google Classroom, dan di WA Bapak lihat ya, siapa yang tidak pernah aktif di WA dan sebagainya nanti akan di-kick dulu sementara ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap di rumah, mudah-mudahan minggu depan sudah ada kabar baik, kita bisa melakukan sudah tatap muka ya. Amin. Karena ya kita kan sudah divaksin semuanya ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan ada kabar kita bisa melakukan sekolah secara luring. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Hiriskian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, dan silakan dari sini kalian ke Google Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.